Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala tad'u ma'allahi ahadan." Dalam surah Al-Jin, janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 6 Rajab 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, landasan-landasan cahaya iman di dalam landasan-landasan keimanan dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili dan Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dan Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahumullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas al-faslul awal, yaitu al-imanu billah, pasal yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih di dalam al-faslul tsani,
pasal yang kedua, tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam ibadah, dan masih di dalam al-mabhatsus tsalits, himayatul Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam janabat tauhid, penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perkara tauhid. Dan kita pada pertemuan sebelumnya sampai kepada al-matlabur rabi', sub topik pembahasan yang keempat, at-tabarruku bil asjar wal ahjar wa nahwiha, bertabarruk dengan pohon, bebatuan, dan yang semisalnya. Dan pada kesempatan malam ini kita membahas al-matlabul khamis, sub pembahasan topik yang kelima, an-nahyu an a'malin tata'allaqu bil qubur, yaitu larangan tentang amalan-amalan yang berkaitan dengan pekuburan. Maksud dari pembahasan ini adalah termasuk dari penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap tauhid adalah beliau melarang beberapa amalan yang ada kaitannya dengan kuburan. Larangan tersebut tujuannya adalah untuk menjaga tauhid, menjaga peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis hafizahumullah ta'ala berkata, laqad kana al-amru fi sadril islami ala man'i ziyaratil quburi liqurbi ahdihim bil jahiliyah, himayatan li himat tauhid wa siyanatan li janabih. Walamma hasunal iman wa 'azama sya'nuhu fin nas wa rasakha fil qulub wa tadhahat barahinut tauhid wa inkashafat syubhatus syirk, ja'at masyru'iyyatu ziyaratil quburi muhaddadah ahdafuha muwaddahah maqasidaha. Subbahasan kelima, beberapa larangan yang berkaitan dengan kuburan. Pada awal kedatangan Islam, kaum muslimin dilarang berziarah kubur, mengingat mereka baru saja meninggalkan kejahiliyahan atau kekufuran. Upaya ini dilakukan demi menjaga kemurnian dan kesucian tauhid. Dan tatkala keimanan di kalangan manusia sudah mantap, kedudukannya sudah tinggi dan agung, sudah tertanam kuat dalam hati, bukti-bukti keterangan tauhid sudah jelas, dan sebaliknya segala syubhat, syirik sudah terbukti kebatilannya. Di saat itulah datangnya hukum dibolehkan ziarah ke kuburan dengan tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu dan jelas. Jadi ada khilaf di antara ulama tentang berziarah kubur. Apakah asal hukumnya dia mubah berdasarkan kaedah al-bara'ah al-asliyah, yaitu asal hukum sesuatu diperbolehkan dan juga dia ibadah yang awalnya diperbolehkan kemudian dilarang, kemudian dibolehkan lagi. Ada lagi yang berpendapat asal hukumnya adalah dilarang, baru setelah itu dibolehkan. Yang jelas, apa saja awalannya, baik itu asalnya boleh berziarah kubur, kemudian menjadi tidak boleh karena penguatan iman dan tauhid, lalu kemudian menjadi boleh lagi. Atau pendapat yang kedua, asalnya tidak boleh, lalu kemudian dibolehkan.
Yang jelas sekarang ziarah kubur adalah termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan siapa yang mengingkari sunnah ini maka berarti dia mengingkari ijma' para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya, siapa yang mengingkari sunnah berziarah kubur berarti dia mengingkari ijma'. Coba perhatikan perkataan Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Imam Nawawi ulama Islam bermadzhab Syafi'i. Abad ke-7 Hijriah. Wafat pada tahun 670-an sekian. Beliau berkata, "Ittafaqat nususus Syafi'i wal ashab ala annahu yustahabbu lirrijal ziyaratul qubur." Telah bersepakat perkataan-perkataan yang muncul dari Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i bahwa dianjurkan bagi laki-laki untuk berziarah kubur. Ini sekarang beliau berbicara tentang mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i. Mereka bersepakat untuk diziarahkannya, disunnahkannya berziarah kubur bagi laki-laki. Kemudian beliau berkata, wa huwa qaulu ammatil ulama atau qaulul ulama kafah. Dan bahkan ia adalah pendapat ulama seluruhnya. Lihat, di sini beliau menukilkan ijma'. Naqal al-Abdari fihi ijma'ul muslimin. Al-Abdari, salah seorang ulama di zamannya, menukilkan bahwa berziarah kubur bagi laki-laki adalah disunnahkan menurut ijma' kaum muslimin. Wa daliluhuma al-ijma' al-ahadithul as-sahihatul masyhurah. Dan dalilnya berdasarkan ijma' tadi bersamaan dengan ijma' adalah hadis-hadis yang sahih dan masyhur. Wa kanat ziyaratuha manhiyan anha awalan thumma nusikh. Lihat. Dan menziarahinya pada awalnya terlarang. Lalu kemudian dihapus hukum terlarangnya tadi menjadi boleh. Kemudian juga disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitab Subulus Salam, wa huwa amru nadbin ittifaqan wa yuta'akkadu fi haqqil walidain li atharin fi dhalik. Yang artinya berziarah kubur adalah perkara yang disunnahkan dengan kesepakatan para ulama. Lihat ya, dengan kesepakatan para ulama. Dan dianjurkan lagi pada kuburan kedua orang tua berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Nah, ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah bahwa berziarah kubur adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4. Dari mulai Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki, ya, bahkan sebagaimana sudah saya sebutkan dinukilkan ijma' atasnya. Imam Nawawi juga berkata dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, wa ajma'u ala ziyaratiha al-maqabir lirrijal sunnatan lahum. Dan para ulama bersepakat bahwa para lelaki disunnahkan untuk berziarah kubur. Nah, ini jadi ijma' para ulama. Maka siapa yang melarang berziarah kubur berarti dia sudah
melarang kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Itu dari madhab Syafi'i. Dari madhab Hambali, Imam Ibn Qudamah rahimahullah dalam kitab Asy-Syarh Al-Kabir, beliau mengatakan la na'lamu khilafan baina ahli ilm fi istihbab ziyaratir rijal al-qubur. Kami tidak mengetahui terjadi khilaf di antara para ulama dalam hal dianjurkannya berziarah kubur untuk para lelaki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga disebutkan oleh para ulama yang lain. Di antaranya Imam Ibnu Abdul Hadi, "Laisa fil mas'alati ijma'un litahqiqi thubutil khilaf fiha an ba'dil mujtahidin wa in kana qawluhu dha'ifan min haythu ad-dalil." Qala Syekhul Islam fi asna'i kalamihi, "Ma anna nafsa ziyaratil qubur mukhtalafun fi zawajiha." Qala Ibnu Battal fi Syarh al-Bukhari, "Kariha qaumun ziyaratal qubur li'annahu ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsun fi an-nahyi anha." Wa qala Asy-Sya'bi, "Laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'an ziyaratil qubur la zultu qabra ibnati." Wa qala Ibrahim an-Nakhai, "Kanu yakrahuna ziyaratil qubur wa 'an Ibnu Sirin mithlahu." Yang jelas ada sebagian ulama yang melarang untuk berziarah kubur. Seperti misalkan Ibrahim bin Yazid an-Nakhai, seorang tabi'i, beliau mengatakan mereka para sahabat membenci untuk berziarah kubur. Muhammad ibnu Sirin, seorang tabi'i, juga berkata demikian. Ini disebutkan dalam kitab As-Sarimul Manki. Akan tetapi khilaf ini tidak terlalu signifikan sehingga kita tetap mengatakan siapa yang melarang ziarah kubur berarti bagi laki-laki berarti dia melanggar ijma' para ulama rahimahumullahu ta'ala. Tetapi yang patut diperhatikan di sini adalah yaitu muhaddadah ahdafah, muwaddahah maqasidaha. Artinya dengan tujuan yang sudah ditentukan, dengan maksud yang jelas. Apa maksud berziarah kubur? Maksud berziarah kubur adalah satu, untuk zair yang menziarahi kubur. Dan yang kedua, untuk mazur yang diziarahi kuburnya. Manfaatnya dua-duanya didapat. Untuk yang menziarahi kubur, maka mengingatkan dia akan kehidupan akhirat. Ya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca nanti. Mengingatkan akan kehidupan akhirat, dan orang kalau sudah ingat kehidupan akhirat maka semangat untuk bertobat atas dosa-dosa yang telah dikerjakan. Puas dengan apa yang diberikan oleh Allah, tidak terlalu memburu-buru dunia sehingga melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Yang ketiga adalah seseorang ketika ingat akhirat maka dia akan segera beramal. Karena mungkin kematiannya tidak lama lagi. Nah, itu faedah bagi orang yang berziarah kubur. Mengingatkan bagi orang yang berziarah kubur kehidupan akhirat. Adapun bagi orang yang diziarahi kubur, yaitu si mayitnya, yaitu mendapatkan doa dari orang yang berziarah kubur. Orang yang menziarahi kuburannya mendoakannya, bukan berdoa kepadanya ya, mendoakannya sehingga lapang kuburnya, diringankan siksanya, diberikan cahaya kuburannya,
dan seterusnya. Nah, kita baca beberapa hadis yang berkaitan dengan hal yang disebutkan tadi. Fa'an Buraidah bin al-Husayb radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zurul qubura fa innaha tudzakkirul maut. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa inna fiha ibrah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tariqul qalba wa tudmi'ul 'aina wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujran. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir fa kana qailuhum yaqul assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah rawahu Muslim. Nah, dari Buraidah bin al-Husayb radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dahulu saya melarang kamu berziarah ke kuburan, maka sekarang berziarahlah kamu ke kuburan. Hadis riwayat Muslim. Terus. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, berziarahlah kamu ke kuburan, karena ia dapat mengingatkan kamu kepada kematian. Hadis riwayat Muslim. Nah. Dan dari Abu Sa'id al-Hudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya saya pernah melarang kamu berziarah ke kuburan, maka sekarang berziarahlah, karena padanya terdapat pelajaran atau ibrah. Musnad Ahmad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dahulu saya melarang kamu berziarah kubur. Ingat, maka sekarang berziarahlah kamu, karena berziarah kubur itu dapat melunakkan hati, mengalirkan air mata, dan mengingatkan kepada hari akhirat. Dan janganlah kalian mengatakan hujran atau ungkapan-ungkapan keji yang dilarang dalam syariat. Dan dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat berdoa apabila seseorang dari mereka berziarah ke kuburan agar mengucapkan, yang artinya, semoga keselamatan tercurah kepada kamu wahai penghuni kuburan, kaum mukminin dan muslimin. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kamu. Saya memohon keselamatan, afiat kepada Allah untuk kami dan untuk kamu. Hadis riwayat Sahih Muslim. Baik. Ini adalah hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis dalam perihal awalnya ziarah kubur terlarang. Kemudian setelah itu diperbolehkan. Dalam lafaz yang pertama, nahaitukum. Aku dahulu telah melarang kalian untuk menziarah kubur. Kemudian setelah itu fazuruha, fa lita'aqib. Huruf fa itu untuk perbuatan selanjutnya, maka sekarang ziarahilah kuburan-kuburan tersebut. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu fil amri lit talab. Asal hukum perintah menunjukkan kepada permintaan. Nah, kemudian zurul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah. Nah, lafaz yang kedua tidak ada larangan sebelumnya, malah ada langsung perintah. Ziarahilah
oleh kalian seluruhnya kuburan. Sesungguhnya menziarahi kuburan mengingatkan kematian. Dan mengingat kematian termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Maka apabila seseorang ingin mempraktekkan bagaimana cara untuk memperbanyak mengingat kematian, berziarah kuburlah. Ya, saya ulangi, apabila seseorang ingin mempraktekkan bagaimana cara memperbanyak mengingat kematian, maka berziarah kuburlah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fa innaha tudzakkirul maut." Sesungguhnya menziarahi kubur mengingat kematian, mengingatkan kematian. Dan mengingat kematian faedahnya banyak, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Sebagaimana perkataan seorang ulama abad ke-5 Hijriah, Abu Ali Ad-Daqqaq. Beliau berkata, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha." Siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertaubat. Karena dia tidak tahu, mungkin kematian segera menghampirinya. Yang kedua, qana'atul qalbi, puas hati atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Qana'ah. Kenapa? Karena setelah kematian tidak ada yang dapat dibawa dari harta-harta yang ada di dunia ini. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak tahu kapan datang kematian. Mungkin dalam waktu yang dekat datang kematian, dan setelah kematian tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah. Makanya menarik perkataan dari dua ulama besar yang masih hidup, satu yang sudah meninggal. Dari yang meninggal, Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, kata beliau, "I'lamu ayyuhal insan, fa innaka ala khatar." Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya engkau dalam bahaya. Qad yajlisul insan ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Kadang seseorang tidak, saya ulangi, i'lamu ayyuhal insan fa innaka ala khatar. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya engkau di atas bahaya. Li'anna al-maut laisa lana ajalun ma'lum. Karena kematian kita tidak mengetahui batasannya. Qad yajlisul insan ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya dan tidak bisa bangun. Kenapa? Karena sudah meninggal. Wa qad yanamul insan ala firashihi fayuhmalu min firashihi ila sariri ghaslihi. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, kemudian diangkut dari atas kasurnya ke tempat pemandian mayatnya karena meninggal. Wa qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarju' ilaih. Kadang seseorang keluar dari rumahnya dan dia tidak bisa pulang. Apalagi di zaman media sosial sekarang ini kita sering melihat orang-orang mati tiba-tiba, orang-orang mati saat sujud, orang-orang mati saat sholat, orang-orang mati saat berjalan, saat memangku gym, barbel. Saya jujur sekarang ini agak geli ngelihat video-video ikhwah gitu berjenggot, kemudian angkat-angkat barbel gitu. Kemudian menyebutkan hadis al-mu'minul qawi ahabbu ilallah
minal mu'mini adh-dha'if. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang mukmin yang lemah. Kuat di sini bukan kuat fisik ya, kuat iman. Kuat di sini bukan anta memperlihatkan kepada akhwat Anda di gym. Ini karena ada contoh. Itu bukan baik contohnya. Paham? Itu tidak baik contohnya. Ya. Kalau mau olahraga enggak usah dimasukkan media sosial. Membuat para akhwat menjadi terngiler-ngiler. Ya. Enggak usah. Sok-sok ngangkat-ngangkat barbel masuk sosial kemudian masukin hadis segala macam untuk dakwah. Enggak perlu. Ya, tidak perlu. Dan itu adalah min khawarimul muru'ah. Saya tanya langsung. Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili. Itu termasuk daripada merendahkan wibawa seorang pendakwah. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seseorang terkadang dia keluar dari rumahnya, kemudian dia tidak bisa kembali ke rumahnya karena mati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kemudian beliau berkata, "Hadhil umur yajibu an nantahizal fursah bitaubah warruju' ilaiha." Ini perkara mewajibkan kita untuk senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan yang ulama yang masih hidup, Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau mempunyai tulisan dengan judul Tadhkirul Maut, mengingat kematian. Beliau mengatakan al-maut fasilun baina daril amal wa daril jaza. Kematian pembeda antara waktu beramal dan waktu mendapatkan pahala. Qad yadkhulul maut ilal bait fawajada man kana maridan. Terkadang kematian masuk ke dalam rumah. Lalu ada orang yang dia dapati dalam keadaan sakit, dia lewati. Wa akhara musinnan. Yang lain dalam keadaan tua renta, dia lewati. Wa yaji'u ila man kana sahihan syaban. Dia datang kepada yang sehat badannya dan juga kepada orang yang masih muda. Maka hati-hati. Nah, ini berziarah kubur mengingatkan akan kehidupan kematian. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di lafaz yang ketiga Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa aku dahulu melarang untuk berziarah kubur. Kemudian sekarang ziarahilah karena di dalamnya terdapat pelajaran tentang kematian. Kemudian selanjutnya adalah aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah. Sesungguhnya ia akan menipiskan qalbu, maksudnya melembutkan qalbu, meneteskan air mata, mengingatkan akan kehidupan akhirat. Ini penting, tentang mengingatkan akan kehidupan akhirat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, syaitan disebutkan dalam surat Al-A'raf akan mengganggu manusia dari 4 arah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri.
Dan kalau kita baca tafsir, yang dimaksud dengan diganggu dari depan oleh syaitan adalah yaitu insahum an umuril akhirah. Mereka akan dilupakan tentang perkara-perkara akhirat. Perkara-perkara akhirat. Artinya apa? Dilupakan tentang cita-cita masuk surga, dilupakan tentang takut terhadap neraka, dilupakan tentang nikmat atau siksa kubur, dilupakan tentang pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, dilupakan. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu wa tudzakirul akhirah, mengingatkan akan kehidupan akhirat. Karena salah satu trik iblis adalah mengganggu dari depan. Mengganggu dari depan adalah melupakan. Kita dilupakan oleh syaitan, oleh iblis untuk kehidupan akhirat. Aturan kita persiapan untuk kehidupan akhirat. Kira-kira saya sudah memiliki apa di akhirat? Rumah sudahkah memiliki di akhirat? Pakaian sudahkah memiliki di akhirat? Bisa minum air telaga Rasulullah SAW sudahkah nanti? Bisakah nanti? Mendapat syafaat Rasul SAW dapatkah nanti? Itu yang selalu ada dalam benak kita. Nah, ini dilupakan. Nah, dengan menziarah kubur akan mengingat itu. Adapun diganggu dari belakang, maksudnya adalah diingatkan selalu tentang dunia. Diingatkan selalu tentang dunia. Diganggu dari kanan, maksudnya adalah diberikan syubhat-syubhat. Diganggu dari kiri, maksudnya adalah diindahkan syahwat. Nah, itu silahkan cek di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Surat Al-A'raf ayat 17. Wala taqulu hujran. Janganlah kalian mengatakan kalau pas berziarah kubur hujran. Hujran adalah sesuatu ucapan apa saja yang terlarang di dalam agama Islam, seperti terlalu meratapi, meraung-raung dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan oleh penulis. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir. Dan bahkan Rasulullah SAW memerintahkan, mengajarkan doa untuk berziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada doa berziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Di sana ada beberapa lafaz lainnya, di antaranya yaitu assalamu ala ahlid diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimin minna wal mustakhirin. Nah, ini lafaz yang lain yang diriwayatkan dari hadis Aisyah riwayat Imam Muslim. Ya, wa yarhamullahul mustaqdimin minna wal mustakhirin. Ada tambahan itu. Nah, kita lanjut. Fahadhil ahadits وما جاء في معناها تدل على أن مشروعية زيارة القبور بعد المنع من ذلك إنما كانت لهدفين عظيمين وغايتين جليلتين. الأولى التزهيد في الدنيا بتذكر الآخرة والموت والبلاء والاعتبار بأهل القبور مما يزيد في إيمان الشخص ويقوي يقينه ويعظم silatahu billah wa yudhhib
ويذهب عنه الإعراض والغفلة. الثانية الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفرة لهم وسؤال الله العفو عنهم. هذا الذي دل عليه الدليل ومن ادعى غير ذلك طولب بالحجة والبرهان. Hadis-hadis ini dan yang semakna dengannya menjelaskan syariat hukum dibolehkannya menziarahi kuburan yang sebelumnya pernah dilarang. Disyariatkannya berziarah kubur ini dilatar belakangi oleh dua tujuan luhur dan mulia. Pertama, untuk mengurangi kecintaan kepada dunia dengan mengingat hari kemudian, kematian dan tidak kekalnya hidup di dunia. Mengambil ibrah atau pelajaran dari ahli kubur dapat menambah keimanan seseorang, menguatkan keyakinannya, mempererat hubungannya dengan Allah, serta menghilangkan sikap berpaling dan lalai daripadanya. Kedua, berbuat ihsan baik kepada orang yang sudah meninggal dengan berdoa, memohonkan rahmat dan keampunan buat mereka, serta memohon kepada Allah untuk memaafkan mereka. Hanya inilah yang tercakup dalam penjelasan dalil atau hadis di atas, sedangkan orang yang mengaku bahwa ada tujuan ziarah kubur selain itu mesti mendatangkan hujjah atau dalil dan keterangan. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis mengatakan bahwa salah satu faedah dari berziarah kubur adalah at-tazhid fid dunya, zuhud terhadap dunia. Zuhud artinya secara umum adalah meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Dan secara terminologi syariat adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Maka apa saja yang ada di dunia yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, kita berusaha zuhud terhadapnya. Dan itu dengan cara kita mengingat kematian. Salah satu cara mengingat kematian adalah berziarah kubur. Kemudian juga mengingat akan kehidupan akhirat. Karena sering lupa kita, sering lupa tentang nikmat surga. Perempuan di surga lebih indah dibandingkan perempuan di dunia. Lalu kenapa kita matanya jelalatan, ya, melihat acil-acil berjoget, sering lupa, ya, sering lupa bahwa harta di akhirat lebih banyak, lebih indah, lebih sempurna dibandingkan di dunia. Lalu kenapa kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dunia, sering lupa tentang akhirat. Nah, salah satu cara agar mengingatkan akhirat adalah berziarah kubur. Kemudian juga wal maut, sering lupa tentang kematian, dan kematian tidak ada yang mengetahui batasannya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari, nasibnya bagaimana besok. Dan seseorang tidak mengetahui di manakah ia meninggal. Nah ini, dengan berziarah kubur akan mengingat kematian. Wal bila, al bila ini adalah kehancuran. Tidak ada di dunia kecuali akan hancur. Ya, bahkan tubuh kita ini kalau seandainya dimasukkan ke dalam tanah, kemudian tidak beberapa lama akan hancur. Ma syai'un minal insani illa bali. Tidak ada sesuatu dari manusia kecuali akan binasa, kata Rasulullah SAW. Illa ajbudz dzanab. Kecuali satu tulang ekor saja. Wa minhu yuraqqabu yaumal qiyamah. Dan darinya nanti akan dibentuk kembali pada hari kiamat. Nah ini bisa diingat kalau seandainya seseorang berziarah kubur. Nah ini semua akan menambah keimanan, menambah keyakinan, menambah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menghilangkan sifat kelalaian.
Ya, menghilangkan sifat kelalaian. Ini kelalaian ini bagus untuk dibahas dari amalan-amalan yang merusak kolbu, lalai. Terutama di zaman sekarang banyak hal-hal yang melalaikan. Saya tadi sore baru berteleponan dengan kawan, udah lama tidak telepon. Kemudian beliau mengatakan, saya sudah nggak aktif, sudah saya hapus semua media sosial. Lumayan 4 jam. Kan kita tahu, kalau di beberapa handphone kita tahu berapa lama kita main media sosial. Selama itulah kebanyakan waktu kita terbuang. Kalau di beberapa handphone ada waktu, berapa lama kamu main Facebook, main Instagram. Selama itulah kebanyakan waktu kita terbuang, bahkan dipenuhi dengan dosa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bagus dibahas, al-ghaflah, yaitu amalan yang melalaikan qalbu sehingga kemudian berpengaruh kepada amaliyah-amaliyah lainnya. Kemudian faedah yang kedua adalah berbuat baik kepada orang yang sudah dikubur dengan mendoakannya dan tidak boleh berdoa kepadanya. Ya, yang boleh adalah mendoakannya. Sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis, as'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku memohon kepada kita semua al-afiyah. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustaakhirin. Semoga Allah merahmati yang sudah terdahulu, yang meninggal dan yang akan meninggal terakhir. Ini tujuan dari berziarah kubur, mendoakan orang yang berziarah kubur. Nah, kita lanjut. Tsumma inna sunnata qad ja'at bin nahyi an umurin adidatin muta'alliqah bil quburi wa ziyaratiha siyanatan litauhid wa himayatan li janabih. Yajibu ala kulli muslimin ta'allumuha liyakuna fi amanatin minal batil wa salamatin minad dhalal. Wa min dhalika awalan an-nahyu an qawlil hajr 'inda ziyaratil qubur. Nah. Kemudian dari itu di dalam as-sunnah terdapat larangan melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan kuburan dan adab berziarah. Demi menjaga kehormatan tauhid dan kesuciannya, setiap muslim wajib mengetahuinya agar ia terjaga dari kebatilan dan selamat dari kesesatan. Di antara larangan-larangan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Larangan mengucapkan hujron ketika berziarah ke kuburan. Baik. Waqad taqaddama qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa la taqulu hujran. Wal muradu bil hujr kullu amrin mahdhurin syar'an wa yati fi muqaddimati dhalika asy-syirku billah bi du'a'il maqburin wa su'alihim min dunillah wal istighatsati bihim wa talabil madad wal 'afiyah minhum. Fa kullu dhalika min asy-syirkil bawah wal kufris surah. Wa qad thabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam ahadits adidatun sarihatun fil man'i min dzalika wan nahyu anhu wa la'nu fa'ilihi. Fa fi sahih Muslimin an Jundub ibn Abdullah radhiyallahu an annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khams yaqul ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidul qubura masajid inni anhaakum an dhalik. Fa du'aul amwat wa su'aluhumul hajat wa sarfu syai'in minal ibadah lahum syirkun akbar. Amma al-'uquf 'inda al-qubur wa tahri ijabati du'a 'indaha wa mithluhu as-salatu fil masajid allati fiha al-qubur fahuwa minal bid'il munkarah. Wa fi as-sahihain an Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Telah tersebut di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ungkapan dan janganlah kamu mengatakan hujron.
Dan yang dimaksud dengan hujron ialah setiap sesuatu yang dilarang dalam syariah, terutama menyekutukan Allah, syirik dengan cara berdoa kepada ahli kubur, meminta sesuatu dan memohon pertolongan, bala bantuan dan keselamatan atau afiat kepada mereka. Semua itu adalah kesyirikan yang nyata dan kekafiran yang terang. Sesungguhnya di dalam beberapa hadis sahih telah diterangkan dengan gamblang larangan melakukan yang demikian serta laknat kecaman terhadap pelakunya. Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari menjelang wafatnya bersabda, ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Ingat, janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya saya melarang kamu melakukannya. Sahih Muslim nomor 532. Maka berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, meminta hajat dan menunjukkan sesuatu unsur ibadah kepada mereka adalah perbuatan syirik besar. Sedangkan melakukan ibadah di samping kuburan karena mengharapkan terkabulnya doa di sisinya dan salat di masjid-masjid yang di dalamnya terdapat makom atau kuburan adalah perbuatan bid'ah yang mungkar. Dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sakit terakhir menjelang wafatnya beliau bersabda, yang artinya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hal yang pertama yang terlarang dari amalan-amalan yang berkaitan dengan kubur adalah mengucapkan hujran. Hujran artinya hal yang terlarang. Penulis mengatakan di sini wal muradu bil hajri kullu amrin mahdzur, segala perkara yang terlarang secara syariat Islam. Dan yang paling terlarang adalah berdoa kepada orang yang sudah dikubur. Berdoa adalah ibadah. Apabila berdoa dipalingkan kepada selain Allah, maka ini berarti dia telah melakukan kesyirikan karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu doa. Dan menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah adalah kesyirikan akbar, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan para ikhwah, berdoa kepada orang yang sudah mati tidak bisa dibohongkan. Ada sebagian orang yang berdoa kepada orang yang sudah mati, memperbolehkan beristighatsah kepada orang yang sudah mati. Seperti misalkan mengucapkan madad, madad ya fulan, aku memohon kekuatan wahai fulan, wahai syekh fulan, wahai wali fulan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena termasuk kesyirikan akbar. Kenapa? Karena berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala tad'u ma'allahi ahadan." Dalam surah Al-Jin, janganlah kalian berdoa kepada Allah janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fad'ullah mukhlishina lahuddin." Berdoalah kepada Allah dengan murni hanya kepadanya untuk menegakkan agama Islam. Maka berdoa secara ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian doa kalian. Nah, ini
larangan berdoa kepada orang yang sudah dikubur, termasuk daripada hujran, mengucapkan hujran. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian penulis membawakan dalil akan hal ini. Hadis riwayat Muslim dari Jundub bin Abdullah. Beliau mendengar Rasulullah SAW berkata 5 hari sebelum beliau meninggal. Yang berarti hukumnya sangat kuat. Kenapa? Karena setelah beliau meninggal, setelah itu beliau meninggal. Tidak ada pencabutan hukum, tidak ada pengangkatan hukum. Karena beliau meninggal setelahnya. Hadisnya adalah, ingatlah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka senantiasa menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang-orang saleh mereka adalah sebagai masjid. Ini berarti mereka beribadah di samping kuburan. Entah itu sholat, berzikir, berdoa, bertafakkur. Dan kalau beribadah di samping kuburan, maka itu adalah perkara yang bid'ah. Sesuatu yang mengada-ngada dalam agama Islam. Akan tetapi yang lebih parah daripada itu adalah berdoa kepada orang yang dikubur. Dan itu sudah kita tidak pungkiri bahwa banyak orang-orang yang memperbolehkan, menghalalkan berdoa kepada orang yang dikubur. Dan ini adalah syirik akbar karena memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada orang i'tikaf di situ, berzikir di situ, baca Quran di situ, sholat di situ, bahkan lebih khusyuk untuk beribadah di samping kuburan dibandingkan di dalam masjid, maka ini adalah perbuatan bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dimaksud dengan ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masjid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid, yaitu beribadah di sisi-sisi kuburan, ya. Dan amalan seperti ini mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia dosa besar. Ya, berarti dia dosa besar beribadah di sisi-sisi kuburan. Nah. Baik. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam lagi karena saya melihat waktu sekarang isya'nya terlalu malam, ya. Kita akan bahas lagi nanti tentang berdoa kepada orang yang dikubur. Karena ada sebagian yang membolehkan berdoa kepada orang yang dikubur dengan terang-terangan, dengan dalih tawassul. Dengan dalih tawassul. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana ceritanya kok bisa mereka sampai menamai itu sebagai tawassul. Karena waktu yang tidak cukup, tapi yang jelas kita sudah sampai poin pertama. Insyaallah ingatkan saya nanti untuk pekan depan kita akan membahas lebih dalam lagi tentang du'aul amwat, berdoa kepada orang yang sudah mati. Kita akan bagi beberapa bagian berdoa kepada orang yang sudah mati. Wallahu a'lam. Nah, Bismillah, izin minta penjelasan tentang Tanur Muhammad dan apa yang dimaksud dengan qadim dan muhaddas. Jazakallahu khairan. Ini di luar tema dan panjang bahasannya. Yang jelas hadis tentang Nur Muhammad adalah hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalam perkara akidah. Dan insyaallah ta'ala akan dibahas pada waktunya lebih dalam lagi. Sudah jelas larangan tabarruk ke kuburan, tawaf, zikir, meninggikan kuburan, masang lampu dan lain-lain.
Syubhat apa yang menjadi landasan mereka berlebihan terhadap kuburan? Mohon disampaikan. Barakallahu fikum. Syubhatnya banyak macam, banyak. Ya, entah riwayat-riwayat yang lemah, bahkan riwayat-riwayat yang palsu, atau bahkan kisah-kisah para ulama, padahal kisahnya tidak sahih. Ya, syubhatnya macam-macam. Ya. Dan tidak perlu syubhatnya, yang penting antum sudah tahu bahwa bertabarruk ke kuburan itu termasuk daripada perbuatan yang menyimpang. Tawaf, zikir, meninggikan kuburan, masang lampu, yang kita akan bahas nanti di dalam ini. Bolehkah memfasilitasi mobil untuk mertua ziarah kubur sedangkan yang dikerjakan tidak sesuai sunnah? Misalkan baca Yasin, baca Al-Fatihah. Mohon jawabannya. Jazakallahu khairan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berziarah kubur yang disyariatkan adalah dengan mengucapkan doa yang dibaca dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustaakhirin. Itu yang disyariatkan. Adapun membaca surat Yasin dan Al-Fatihah tidak disyariatkan. Mengapa? Karena tidak sampai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a." Dan bahwa tidak ada seseorang manusia memiliki kecuali yang dia amalkan. Dan tidak sampai, ya. Dan hadis-hadis yang menunjukkan membaca surat Yasin saat berziarah kubur, membaca surat Al-Fatihah, hadisnya lemah. Wallahu a'lam. Dan memfasilitasi seseorang untuk berziarah kubur boleh saja. Maka silakan antarkan mertua untuk berziarah kubur. Dan di tengah jalan ajarkan bahwa berziarah kubur yang disyariatkan adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau toh nanti kemudian mertuanya tetap membaca Yasin, Al-Fatihah, maka yang jelas kita sudah mengantarkan orang untuk beramal saleh, berziarah kubur, dan sudah mengajarkan amalan yang benar saat berziarah kubur. Yang menyimpang berarti alaiha, atas dia amalannya tersebut. Wallahu a'lam. Jika kita berziarah kubur, apakah penghuni kubur mengetahui kedatangan kita dan mendengar ucapan salam? Nah, ya ada hadis yang menunjukkan akan hal ini. Bahwa siapa yang berziarah kubur, maka yang di dalam kubur akan mengetahui siapa yang berziarah kubur dan menjawab salam orang yang berziarah kubur. Tetapi bukan berarti kemudian kita boleh minta kepada orang yang diziarahi. Karena hadisnya hanya sekedar mengenal, kemudian menjawab. Ya, hadisnya hanya sekedar mengenal, kemudian menjawab. Saya bacakan hadisnya ya, biar lebih jelas. Bahwa orang yang diziarahi kubur, mereka ini mengetahui orang yang menziarahinya. Coba perhatikan, hadisnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifu fid dunya fayusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam." Yang artinya, tidaklah seorang muslim melewati sebuah kubur saudaranya yang dia kenal di dunia, lalu dia mengucapkan salam atasnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruhnya sampai menjawab salam tadi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim
bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama-nama, ya fulan ibni fulan, ya fulan ibni fulan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, apakah kalian mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa, sesungguhnya aku mendapati apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan aku dengan benar. Lalu Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin qad jifu. Wahai Rasulullah, mengapa engkau berinteraksi, berdialog dengan orang-orang yang sudah jadi mayat? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi ba'atsani bil haqq ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, walakinnahum la yastati'una jawaban." Demi yang mengutusku dengan kebenaran, kalian tidak lebih mendengar dari apa yang aku ucapkan, terhadap apa yang aku ucapkan daripada mereka yang dikubur ini. Artinya mereka lebih mendengar daripada kalian. Mereka juga mendengar daripada kalian. Akan tetapi mereka tidak sanggup untuk menjawab. Ya, akan tetapi mereka tidak sanggup untuk menjawab. Nah, ada beberapa dalil akan hal itu dan sahih, ya. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh. Ya. Nah, orang tua kita sudah berada di alam kubur. Bila ada salah satu anak tidak sholat, orang tua mendapat siksa. Dan anak yang dalam ketaatan dan selalu mendoakan orang tua, apakah bisa tertutupi siksa itu dengan doa anak yang lain? Begini permasalahannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Begini permasalahan awalnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah ulah tangan kalian sendiri. Maka apapun yang diperbuat oleh anak, jika, perhatikan, jika orang tua memiliki andil di dalamnya, maka orang tua akan mendapatkan nilainya, hasilnya, value-nya dari perbuatan si anak tersebut. Nah, jika itu baik, baik, jika itu buruk, buruk. Ya, seperti itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna auladakum min kasbikum. Anak-anak kalian hasil dari ulah tangan kalian. Jika orang tua mempunyai andil dalam kebaikan atau keburukan sang anak tersebut. Adapun jika orang tua tidak ada andil di dalamnya, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, la taziru waziratun wizra ukhra. Pendosa tidak menanggung dosa orang lain. Ya, tidak menanggung dosa orang lain. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, oleh karena itu, apabila anak yang tidak sholat, maka jika anak tersebut tidak sholat akibat kelalaian orang tuanya, maka orang tuanya akan mendapatkan hukuman, siksa atas kelalaian tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhu. Setiap dari kalian pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang lelaki, bapak, suami adalah pemimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Yang tidak sholat dari anaknya karena kelakuan dia, kelalaian dia, maka dia bertanggung jawab. Nah, itu. Ini mungkin yang bertanya bingung. Misalkan ada orang tua punya satu anak nggak sholat, satu anak sholat, berarti lek-lekan. Ya, lek-lekan asalnya mau disiksa nggak jadi karena ada anak yang sholat. Tidak demikian ceritanya. Wallahu a'lam. Bismillah. Kadang saya sering nangis ketika lihat real tentang agama, video-video. Saya langsung ingat dosa-dosa saya. Tapi kenapa saya tidak pernah nangis ketika baca Quran dan ketika sholat? Apakah hati saya ini keras dengan dosa, Ustaz? Sehingga saya susah sekali menangis ketika sholat ataupun baca Al-Quran. Maka jawabannya pada ikhwah, ini tergantung diri seseorang. Dia bisa mengetahui dirinya sendiri. Kalau memang dia adalah orang yang banyak
dosa, maka bertobatlah segera. Ya, bertobatlah segera. Dan teruslah dia perbanyak membaca Al-Quran sehingga dia lezat dalam membaca Al-Quran tersebut dan bisa menangis saat membaca Al-Quran. Tentunya menangis saat membaca Al-Quran ini dibarengi dengan karena bukan hanya membacanya tetapi memahami apa yang dibaca. Memahami apa yang dibaca. Ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.